Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak yang saya cintai dan saya banggakan, Mbak Iko akan memberikan penyelesaian kisi-kisi eh, untuk PAT 2000 kelas 11 2011 2020 2021. Yang pertama yaitu adalah pada suhu kalor. Amir akan masang kaca pada mobil. Dia memilih kaca yang tepat agar panas siang hari tidak mudah merambat. Oke, di sini adalah konduktivitas ya. Berarti adalah Q per T itu adalah sama dengan KA delta T, ya kan? Delta T per L. Berarti di sini ada hubungannya dengan adalah K per L saja, ya kan? K per L. Nah, sekarang manakah jenis kaca yang dipilih Amir? Berarti adalah kalau begitu, yang dipilih Amir berarti adalah Q dan T yang paling kecil. Oke. Nah, Q dan T ini sebanding dengan K per L kan? Maka kalau Q per T adalah paling kecil, maka K per L juga harus yang paling kecil. Maka yang paling kecil yang mana? Berarti adalah B. Gitu ya. Nomor 2, termometer X. Misalkan di sini ada X, oke. Di sini adalah derajat Celcius gitu ya. Oke, berarti di sini min 300. Oke, titik bekunya, titik didihnya 6900. Kalau di sini 60 Celcius kan berarti 0, di sini 100 ya. Kalau di sini saya kasih C gitu misalkan, maka kan perbandingan kemarin kita punya persamaan kan bahwa 900 dikurangi min 300 ya kan, per panjang dibagi pendek gitu ya, min 60 min 300, oke, sama dengan berarti kan 100 min 0 dibagi C dikurangi 0 gitu ya. Sehingga ketemu 1200 dibagi 360 sama dengan 100 per C. Berarti ini hilangkan ya, maka C sama dengan 360 bagi 12 sama dengan berapa ini? Ini adalah sama dengan 30 derajat Celcius. Gitu ya. Oke. Tadi bagi ini nggak ada jawabannya ya. Oke, nanti silahkan dikerjakan ya. Oke, pernyataan seperti ini. Oke, kemudian nomor 3. Logam panjang awal L 1 meter menjadi L aksen 1,02 meter. Oke, mengalami delta T 50 Kelvin. Oke. Tentukan koefisien muai panjang. Kan kita punya persamaan delta L sama dengan L0 alfa delta T ya. Oke, berarti kalau begitu alfa berarti delta L, oke, dibagi L0 dibagi delta T, gitu ya. Ini kan L0 nih, ya kan? Ini L0, oke. Lah delta L itu apa? Delta L berarti sama dengan L aksen min L0. Berarti 1,02 dikurangi 1, 0,02. Berarti ketemunya berapa? 0,02 dibagi 1 dikalikan 50. Oke, berapa meter per Kelvin? Gini ya. Nomor 3. Oke, nah ini rada ruwet sedikit nih. Karena apa? Karena melalui 0 derajat. Oke, dalam gelas berisi 200 cc air, berarti di sini posisi pertama adalah 400, berarti 40 derajat. Berarti di sini 40 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam es. Oke, karena es itu 0 derajat, berarti mulai di sini. Gini ya. Suhu campurannya kan berarti di sini, T campuran. Oke, berarti es ini mengalami 2, yaitu adalah MC delta T, di sini ML. Oke. Sedangkan yang sini MC delta T. Tetapi di sini, di atas ini ada 2 juga, yaitu apa? Dalam gelas berisi 200, kemudian dimasukkan 40. Lah di sini ya, kalor gelas, nah ini ada, berarti kalau begitu ada Q gelas, Q1 ya kan, MC delta T di sini adalah yang hubungannya dengan M gelas gitu ya, M gelas, C gelas, delta T, dan Q2 ini sudah air, yaitu ada 40 gram 0 derajat, jadi di sini C kali delta T, di sini
Ini harus dipahamkan ya. Berarti di sini ada 20 kalori per derajat Celcius. Berarti di sini harus dipahamkan. Berarti kalau begitu kan Q1 ditambah Q2 berarti sama dengan Q3 sama dengan Q4. Berarti ini MC delta T plus C kali delta T, ya kan? Oke. Ini adalah MC delta T, ini dalam sudah S ini bentuknya ya. Ini yang bawah, ya kan, yang terima. Ini adalah ml lebur. ml, ya kan, ml. Sehingga kalau kita masukkan berarti di sini adalah 200 karena cc itu kan gram ya, sama dengan 1. Berarti adalah delta T satunya, ini delta T2 ya. Berarti delta T satunya adalah sama dengan T1 dikurangi T campuran, sedangkan delta T2 adalah sama dengan T campuran dikurangi 0, karena di sini 0. Maka kalau misalkan kita masukkan sini berarti menjadi T1 min T campuran, ya kan? Plus berarti di sini adalah 20, ya kan? 20 dikalikan 40 min T campuran lagi, berarti T1-nya ini ya. T1-nya, oke. Sama dengan, oke, 40 kali 80 ml-nya ya. Berarti sini 40 kali 1 dalam bentuk S, oke. T campuran dikurangi 0. Oke, maka kalau ini T1-nya adalah 40 ya, maka 200 kali 40 min T campuran plus 40 kali min T campuran sama dengan ini adalah 40 kali 80, oke, plus 40 kali T campuran. Maka kalau dihitung secara matematis nanti akan ketemu T campurannya adalah 21,54 derajat Celcius. Oke. Insya Allah soal yang akan keluar PAT tidak akan sedetail ini, lebih sederhana. Nomor selanjutnya adalah sifat, ini sudah gelombang mekanis ya. Pokoknya pedomannya soal-soal ini, insya Allah nanti ya tidak jauh dari ini. Oke, gelombang mekanis ya. Sifat gelombang, oke, tidak dapat merambat melalui cahaya. Ini bukan, ini harus dengan cahaya, karena yang tanpa cahaya adalah elektromagnetis. Dia memerlukan medium. Oke. Merambat lurus, oh ya enggak, ini bisa berbelok, ini bisa berbelok. Oke, contohnya adalah pembiasan. Oke. Nah, ini ada jawabannya berarti ini 3, 4, dan 5. Oke. Tolong benar-benar dipahamkan bagaimana ciri-ciri gelombang cahaya. Oke. Nomor 2, suatu permukaan air merambut dengan panjang gelombang. Panjang gelombang berarti lambda 2 meter. Jika waktu yang diperlukan satu panjang gelombang berarti kan T 0,5 sekon. Tentukanlah cepat rambatnya. Nah, gampang kan, lambda kali F kan. Berarti kalau F itu sama dengan 1/T, berarti lambda per T berarti 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 meter per sekon. Nomor 3, jika, perhatikan gambar ya, jika waktu AB 5 sekon, coba ini ada berapa periode? Berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 2 panjang gelombang. 2T sama dengan 5 sekon. Berarti T 5 per 2 sekon, ya kan? Oke, berarti di sini ada berapa panjang gelombang ini? 1, 2, berarti 2 per 4 ya. Berarti X-nya ini 10 cm, 10 meter. Kalau X sama dengan berapa lambda nih? Adalah setengah lambda. X 10, maka setengah lambda, maka lambdanya 20 meter. Oke, berapa cepat rambatnya? Lambda kali F. Oke, lambdanya ada berapa? 20. Oke, kalau F berarti kan seperti ya 5 per 2, berarti menjadi 20 per 1 ya kan, dikalikan 2 per 5. Di sini ketemu 4 ya, 8 meter per sekon. Nomor 4, oke. Sebuah gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan Y
di sini kalau kita dapatkan berarti kan 2A sin omega T min Kx. Cepat rambat itu apa kemarin? V sama dengan omega per K, ya kan? Omeganya berapa? Coba kita masukkan di sana. Y berarti kan 0,03 sinus 120 pt, ya kan? Min 4x. Omeganya yang mana? Coba kita masukkan sini ya. A sin omega T min Kx. Omeganya berapa? 120 pi. K-nya berapa? 4 pi. Ini kan ada pi-nya juga ya, sorry. Ini pi ya. Berarti 4 pi. Berarti berapa? 30 meter per sekon. Nomor 5. Kita lanjut. Gelombang yang merambat dalam tali, pada tali digambarkan sebut. Jika tampak waktu 2 sekon dalam persilangan diformulasikan dengan bentuknya apa? 2 sekon, ya kan? Y A sin omega T min Kx. Ini kan formulasinya atau persamaan, ya kan? Nah, kemudian A-nya berapa? Ini kan di sini A-nya di sini kan. Ini 2A kan ya. Ini A, di sini A ya. Berarti 2A sama dengan 1, maka A-nya adalah setengah meter. Gitu ya. A-nya sudah ketemu. Di sini ada berapa panjang gelombang nih? 1, 2, 3. Ada 3 panjang gelombang kan? 3 lambda sama dengan 9, maka lambdanya 3, ya kan? Nah, lambda itu kita punya persamaan. K kan 2pi per lambda ya. Berarti menjadi 2pi per 3. Ini K-nya. Kemudian omega itu adalah sama dengan 2πf atau 2pi per T. Kita masukkan. Jika gelombang yang tampak pada terjadi dalam waktu 2 sekon. Berarti di sini ada berapa? 3T sama dengan 2. Maka T kan 2 per 3 sekon. Ya kan? Atau frekuensinya 3 per 2 sekon. Hertz ya. Ini berarti kalau misalkan berarti menjadi 2pi dikalikan 3 per 2. Ini hilang toh. Berarti menjadi 3pi. Maka kalau misalkan kita masukkan Y, berarti sama dengan setengah sinus omeganya berapa omeganya? Omeganya adalah 3pi T, 3pi T, minus K-nya adalah 2pi per 3X. Nomor 6, jarak antar perut dan simpul terdekat. Berarti kalau kita tuliskan Y 0,08 cosinus 15 px sin 10 pt. Berarti kalau kita tuliskan 2A cos Kx sin omega T gitu ya. Jarak perut dan simpul yang berdekatan. Berarti kalau kita gambarkan gini, ini perut, ini simpul. Ada berapa panjang gelombang ini? X-nya sama dengan 1/4 lambda. Berarti kita harus mencari lambda dulu. Lambda dari mana? Dari K, ya kan? K 2pi per lambda sama dengan 15 pi. Ini langkan, maka lambda 2 per 15 meter. Gitu ya. Maka kalau misalkan kita masukkan 2/4 dikalikan 2 per 15. Berarti di sini 2 menjadi 1/30 meter atau sekitar kurang lebih berapa itu? Berarti 3 cm atau 3,33 gitu ya. Nomor selanjutnya sekarang di gelombang bunyi ya. Kereta dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun. Ini stasiun, ya kan? Ini kereta, kereta dengan kecepatan V 72 km per jam atau 20 meter per sekon, gitu ya. Ini adalah sumber dengan V sumber sama dengan 940 Hz.
ini adalah orang, stasiun ya. Di sini adalah stasiun, stasiunnya bentuknya rumah gitu ya. Oke, gini ya. Berarti kan V pendengarnya diam. Berapakah FP-nya? Gitu ya. Berarti FP sama dengan V, VP, V, VS kali FS. Ini berarti diam, berarti 0 kan? Berarti menjadi 340. Oke, kalau mendekat kan semakin keras tuh. Ini berbanding terbalik, berarti dikurangi. Berarti 340 dikurangi 20 dikalikan 940. Berarti 340 dikurangi 960. Berarti ketemunya sekitar berapa tuh? Sekitar, silakan dihitung ya. Oke, di sini oke, ini 340 berarti ini Hz gitu ya, atau sekitar 998,75 Hz. Nomor selanjutnya, sebuah truk bergerak dengan kecepatan di belakang. Oke, ini truk misalkan ya, ini motornya, ini ya motornya, ini truk gitu ya. Nah, ini truknya pokoknya ke sana. V sumbernya berapa? Truk dengan kecepatan 36 km per jam. Berarti dijadikan meter per sekon kan 10 meter per sekon, ya kan? Orang pendengarnya adalah 72 km per jam. Berarti menjadi 20 meter per sekon. Oke, gitu ya. Nah, kemudian maka F pendengar ini berapakah apabila F sumbernya 1000 Hz? Oke, berarti FP, V, VP, V, VS kali FS gitu ya. Pendengar menjauhi berarti semakin kecil. Sumber nguber-nguber berarti semakin besar, berarti dikurangi gitu ya. Oke, berarti 340 dikurangi 20 dibagi 340 dikurangi 10 dikalikan 1000. Berarti 320 dibagi 330 kali 1000 ketemunya sekitar 969 Hz. Kemudian nomor 3. Oke. Gempa bumi, berada 100 meter, memiliki intensitasnya 8,1 10 pangkat 6 watt per meter persegi. Intensitas 300, berarti I, I2 per I1 itu kan sama dengan R1 per R2 dikuadratkan, ya kan? Berarti I2 per 8,1 10 pangkat 6. R1 adalah 100 dibagi 300 dikuadratkan. Berarti menjadi I2 menjadi 8,1 10 pangkat 6 dibagi 9. Karena ini 9 ya. Berarti kan 1/9 ya. Berarti 0,9 10 pangkat 6 watt per meter persegi. Lanjut. Insya Allah ini dikerjakan sendiri ya ini ya. Nggak ada masalah insya Allah. Sifat gelombang bunyi dicari ya di buku ya. Kemudian nomor 2. Pipa mempunyai panjang 50 cm dan fungsikan pipa organa tertutup dan terbuka. Kita terbuka dulu. Ini tertutup, ini terbuka. Jika laju panjangnya masing-masing 50 cm. Ini panjangnya juga 50 cm. Nada dasar. Nada dasar berarti kan titiknya 1 ya. Simpulnya 1. Berarti kan kayak gini kan? Nah, saya kelingan kan? Berarti L-nya ada berapa lambda? 1, 2. Berarti 2/4 lambda. Ini L-nya ada berapa? 1/4 lambda. Berarti ini ya. Maka lambda adalah 4L, berarti menjadi 4 kali 50. Sama dengan 200 cm atau 2 meter gitu ya. Lambda sama dengan 2 kali L ya, berarti 2 kali 50 sama dengan
100 cm atau 1 meter. Nah, ini gampang sekali kalau udah sini. Berapa frekuensinya? V itu kan lambda kali F ya. Maka F V per lambda. Berarti di sini F adalah V per lambda. Berarti 320 dibagi 1. Berarti 320 Hz. Ini untuk yang terbuka. Untuk yang tertutup berarti V per lambda ya. Berarti menjadi 320 dibagi 2. Berarti 160 Hz. Nomor 3, seutas dawai 1,8. Jika tegangan dawai di atas dengan kecepatan, maka frekuensi nada atas pertama. Oke, dawai nada dasarnya kayak gini. Dawai nada atas pertama kayak gini. Gitu ya. Berarti kalau panjangnya L ini adalah 1,8 meter. Gitu ya. Dan frekuensinya kecepatannya adalah 900 meter per sekon. Berarti gampang kan. Ini ada berapa lambda ini L-nya? L-nya sama dengan lambda kan? Sama dengan 1,8 meter. Berarti V itu kan lambda kali F. Berarti V-nya adalah 900, lambdanya adalah 1,8 kali F. Maka F-nya sama dengan 900 dibagi 1,8 Hz. Oke, sekarang adalah kita subbab terakhir ya, yaitu adalah gelombang cahaya. Sebutkan sifat-sifat dari gelombang cahaya. Nah, ini silakan dikerjakan ya. Pasti keluar ini karena babnya memang hubungan dengan cahaya dan bunyi. Nomor 2. Sinar tegak lurus mengenai dua celah sempit yang terpisah pada jarak. Oke, berarti di sini kan ini adalah lambda, ini D-nya berapa? Terus 0,02 cm, berarti 2/10 pangkat min 4 meter gitu ya. Terletak pada, ini terang ketiga, ini terang pusat kan. Kalau terang ketiga berarti di sini, berarti ini terang 1, ini terang 2. Di tengahnya ada berapa Y? Berarti G1, G2, G3. Berarti ini adalah namanya Y. Y-nya ada berapa lambda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kali delta Y. Gitu ya. Kalau Y-nya sama dengan 0,75 10 pangkat min 3 mm ya. Terletak dan berarti berapa panjang gelombang berapa? Berarti Y sama dengan kan 6. Delta Y-nya itu kan sama dengan lambda L per 2D. Berarti di sini lambda L per 2D. Kita masukkan ya. 0,75 10 pangkat min 3 ya. Min 3 kali 6 kali lambda yang ditanyakan. Lambdanya L-nya 1 dibagi 2. D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti di sini kan ketemu 3 tuh. Ya kan? 3 0,75 berarti berapa? Gampang kan ini kan? Berarti berapa nih? 0,25 ya kan? Berarti lambda sama dengan 0,25 kali 2 ini kan? Berarti 0,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau 500 angstrom. Nomor 3. Cahaya mengenai celah ganda yang memiliki, ini lagi D-nya adalah, langsung aja ya, D 0,3 10 pangkat min 2 meter atau 3/10 pangkat min 3 meter. Sehingga membentuk pola terang dengan jarak 0,9, L-nya 0,9 meter. Jika jarak antara garis gelap kedua terhadap terang pusat. Ini terang pusat. Ini terang 1. Ini terang 2. Ini gelap 1, ini gelap 2. Gitu ya. Nah, terang pusat 1, 2, 3. Berarti Y-nya sama dengan 3 kali delta Y. Ya kan? Ini kan delta Y, delta Y, delta Y gitu kan. Berarti jika jarak antara yang adalah 3, berarti kan Y sama dengan 3 kali lambda L per 2D.
Karena rumus delta Y adalah lambda L per 2D. Maka Y-nya sama dengan, jaraknya berarti tadi adalah 3 mm. 3, 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Lambda yang ditanyakan, L-nya adalah 0,9 dibagi 2. D-nya adalah, berapa nih? 3 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini hilang kan ya? Berarti lambdanya sama dengan 6. Ini 6 kan? 10 pangkat min 6 dibagi 9 meter. Dibagi 0,9, sorry. 0,9. Ini adalah soal asik sekali nih ya. Yaitu adalah seberkas cahaya celah sempit dan menghasilkan interferensi orde kedua. Berarti ini celah tunggal ya. Kalau celah tunggal rumusnya cuma satu, yaitu adalah D sin theta sama dengan N kali lambda. Di mana D sama dengan 1/N, ya kan? N adalah banyaknya celah ya. Banyaknya celah. D berarti di sini ini adalah kita lihat ya yang ditanyakan sin 30 derajat. N-nya 1, lambdanya adalah 2000 angstrom. Berarti lambda 2000 angstrom 10 pangkat min 10 gitu ya. Berarti 2 10 pangkat min 7 meter kan. 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau ini sama dengan setengah, maka D 4 10 pangkat min 7 meter. Ini lebar celah. Ini yang kalau yang ditanyakan lebar celah. Nah, kalau yang ditanyakan berapakah banyaknya garis? Nah ya, banyaknya garis. Maka yang ditanyanya banyaknya garis. Maka yang ditanyakan N, maka N sama dengan 1/D. Maka sama dengan 1/4 kali 10 pangkat min 7 atau 10 pangkat 7 dibagi 4. Sebagi 4 berarti ini kan 100 10 pangkat 5 per 4 kan. Berarti menjadi 25 10 pangkat 5 garis per meter. Ketemunya itu. Keping cahaya terpolarisasi ini. Jika polarisator yang kedua diputar, cahaya mengalami terpolarisasi yang masuk ke dalam polarisator. Ini mengalami penurunan intensitas sebanyak 75%. Sebanyak 75%. Kita punya persamaan kan bahwa ini ke sini I1 itu sama dengan setengah I0. Ya kan? Ini ke sini adalah I2 itu sama dengan I1 kosinus theta, ya kan? Ya kan, kosinus theta. Kosinus kuadrat theta ya, kosinus theta kan. Berarti kalau begitu, ya kan, kosinus theta ya. Berarti I2 itu sama dengan, ya kan, setengah I0 kosinus theta. Gitu ya. Berarti kalau misalkan 75% mengalami penurunan intensitas sebanyak 75, berarti kalau begitu I2-nya tinggal berapa? Berarti I0 dikurangi 75/100 I0, berarti menjadi berapa? Menjadi 25/100 I0. Berarti menjadi berapa? Setengah, ya kan? Seperempat seperempat ya ketemunya ya. Seperempat I0 sama dengan I0. Ini kuadrat theta ya, kuadrat ya. Berarti di sini adalah setengah I0 kosinus kuadrat theta. Maka ini kan hilang nih. Maka setengah sama dengan kosinus theta. Nah, maka theta ketemunya berapa? Gitu ya. Cukup dari Pak Eko. Silahkan belajar kembali. Insya Allah minggu depan kita akan kasih soal yang latihan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.